Shalom. Mana katanya tadinya api Pantai Kosta kupunya. Jawab shalom aja loyo amat. Shalom. Nah gitu dong. Itu namanya api Pantai Kosta. Jangan namanya saja api Pantai Kosta. Nang hadong DP suara. Campur bah. Saudara, saya ingin bagi kelompok dulu. Memang khotbahnya kok beda, kenapa dibagi kelompok? 5-5 dulu dah. Sebelah dengan sebelah 5-5 saling kumpul atau putar jadi lingkaran. Boleh? Saya sekarang ambil hak dong, boleh dong. Karena mimbar diserahkan ke saya yang berhak. Silahkan 5-5 atau 6 orang. Saya percaya saudara adalah orang-orang luar biasa, amin. Instruksinya begini Bapak Ibu, 4 nggak apa-apa, jangan protes kalau ada 4, 5, nggak apa-apa. Instruksinya adalah begini, setiap kita, perhatikan, setiap kita sebentar, oke. Setiap kita, di dalam kehidupan kita selalu ada 2. Kalau tidak dipengaruhi, mempengaruhi. Nah sekarang, setiap yang ada di kumpulan saudara pasti punya cerita. Masing-masing cerita dengan ceritanya, jangan sampai saudara terpengaruh dengan yang lain. Saudara cerita terus semua. Ya? Bisa? Ya cerita aja. Apa yang saudara punya cerita, kan saya tadi sudah sampaikan, belum apa-apa sudah protes nih kan. Saudara masing-masing punya cerita. Karena kita punya cerita, sekarang saudara cerita semua, berlima itu cerita. Terus cerita semua, ayo cerita. Mari Pak cerita, Ibu cerita. Cerita. Kalau tidak terpengaruh, makanya ayo siapa yang mau mempengaruhi? Siapa yang terpengaruh dan jangan terpengaruh? Jangan dengar cerita semua, ngapain dengar cerita semua? Cukup, sudah, berhenti. Grup mana yang paling rame? Saya rasa grup ini nih. Ada yang cuma diem saja? Wah, oke, boleh balik lagi ke sini. Terima kasih buat partisipasinya. Kita kembali kepada topik ini. Saya ingin mengajak kepada saudara menjadi pribadi yang lebih berpengaruh. Tadi saya sudah katakan clue-nya 2. Kalau saudara nggak dipengaruhi, kalau saudara nggak mempengaruhi, saudara dipengaruhi. Saya clue tadi cuma 2 clue-nya. Kalau saudara nggak dipengaruhi, maka kalau saudara tidak mempengaruhi, maka saudara akan dipengaruhi. Nah, firman Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 16. Saya ingin mengutip 2, pertama adalah permulaan dan yang terakhir dari ayat 16 itu. Matius 5 ayat 13, di sini dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya langsung ayat 16, tidak ada lagi, masih ayat 13, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Dalam perumpamaan ini, saudara, perumpamaan ini kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita itu garam. Garam itu kalau sekarang kan, aduh kenapa sih kita diumpamakan seperti garam, kenapa enggak berlian saja begitu kan. Biarlah sinarmu berkilau, berlian itu kan mahal. Setuju dengan saya? Kalau begitu Tuhan Yesus mengumpamakan saudara sampah, tidak ada artinya. Yes, no. Saudara tahu garam? Zaman Yesus sampai dengan zaman pertengahan, garam itu lebih mahal dibandingkan dengan emas dan berlian. Kalau nggak percaya searching sendiri dari Google lah. Karena zaman itu sangat-sangat berharga. Jadi saudara, Yesus mengumpamakan kita bukan barang murahan. Bukan barang murahan. Sekalipun itu garam. Tetapi cuma satu-satunya garam dan terang yang tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain. Garam tidak bisa dipengaruhi dengan yang namanya oren. Yang namanya apalagi? Saudara boleh sebutkan sayur asem. Dengan asem. Tidak ada garam rasa asem. Atau tidak ada, sekalipun saudara tangan saudara ngaduk-ngaduk garam, tidak ada garam rasa tangan. Tapi yang ada adalah tangan rasa garam. Semua garam mempengaruhi. Maka dari itu saudara, Yesus mengutip dari firman Tuhan yang saya mengutip firman Tuhan yang ada di atas ini, yang tadi saya bacakan, merupakan satu rangkaian khotbah yang dilakukan oleh Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Khotbah atau pengajaran Yesus tersebut berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Sehubungan dengan menjalani kehidupan, saudara. Seandainya saudara menerima satu karunia oleh Tuhan Yesus, diberikan umur panjang 8 dekade. Tahu 8 dekade berapa? 80. Kira-kira apa yang saudara sudah lakukan? Pak, saya 80, pensiun enggak Pak Andri jadi pendeta? Enggak. Jabatan gembala? Enggak, tetap sampai mati. Saya akan pensiun sekitar 60-an lebih lah. Jadi saya akan mensiapkan. Tapi panggilan saya enggak pensiun. Saya biar generasi muda yang akan melanjutkan. Tapi generasi muda bukan berarti saya langsung naikkan seperti sekarang kasih memo begitu. Bukan politik, tetapi saya enggak lakukan begitu. Saya akan mengikuti jalur. Tadi Pak David menyampaikan, boleh enggak Pak Edi putranya menyampaikan materi untuk pembawaan mengajar materi SMK. Silakan kalau memang itu mumpuni. Mungkin ada masukan-masukan ke yang lain. Apakah dia sudah mumpuni atau belum? Nah, apa yang kita lakukan ketika kita diberi kepercayaan 80 tahun? Tua, mungkin pada saat itu kita, ya sudahlah, ketika kita sudah tua, kita akan melewatkan waktu tua kita di rumah bersama dengan istri. Kadang-kadang juga mungkin dengan hewan piaraan kita. Atau mungkin juga dengan tanaman yang ada supaya menyibukkan diri. Teman saya sudah siap-siap saudara. Siap-siap pensiun. Dia sudah mulai beli tanaman, ngambil tanaman, lihat tanaman apa yang bagus, dia mulai taruh di rumah. Saya tanam-tanam, dikorek-korek kucing, buang air di situ. Waduh, saya bilang, baru saya mau ngikutin. Wah, ini nambah parah. Saudara, barangkali juga sudah tua, lalu sepertinya membuang-buang waktu. Dengan apa? Dengan anak, dengan cucu. Yang belum punya cucu, jangan berpikir cucu dulu. Karena nikahkan dulu anak saudara. Jangan pikirkan cucunya dulu. Maka jadilah
kita sebagai seorang yang biasa, kalau kita semakin banyak diberikan umur, hendaknya saudara kita menjadi semakin berfungsi dalam tubuh kita. Mungkin saudara tubuh kita semakin apa? Semakin lama semakin fungsi tubuh ini semakin rapuh. Tubuh kita itu mungkin fungsi tubuh kita semakin menurun. Tetapi semakin menua usia kita, seseorang biasanya diidentikan pula dengan apa? Tumbuhnya kebijaksanaan. Maka saudara, tumbuhnya kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Nah, bertambah usia berarti bertumbuh pula kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Bukannya sudah tua, bukan enggak lagi bijak, jangan ngawur. Kita semakin tua semakin bijak. Dengan bertumbuhnya kebijaksanaan sudah sepatutnya kita semakin memberi pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang diharapkan. Makanya Tuhan menginginkan kita bukan menjadi pribadi yang terpengaruh, melainkan kita menjadi pribadi yang berpengaruh. Nah, saya berharap Sinode GPKDI Banten Jawa, kita menjadi gereja-gereja lokal yang dapat lebih berpengaruh. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih berpengaruh. Dalam hal apa? Banyak hal yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Nah, untuk belum Pak, ntar biar saya aja yang klik, karena saya punya ini. Ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Apa arti integritas? Nah, saya akan bahas 3 hal. Untuk menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, kita harus memiliki integritas, kita harus membangun kapasitas, kita harus juga memberi keteladanan. Nah, yang sekarang, saudara, tadi saya sudah sampaikan, kita semakin bertambah usia, memang semakin menurunnya fungsi-fungsi tubuh. Tetapi semakin bertambah usia seseorang diidentikan semakin bertumbuhnya kebijaksanaan. Sehingga saudara, kita harus semakin bisa memberi pengaruh bagi orang-orang sekitar. Nah, kita masuk kepada integritas. Integritas itu, kalau ini gambar, tindakan dengan ucapan, ya, itu namanya integritas. Integritas seiring atau sering yang dikaitkan dengan sikap atau perilaku yang menggambarkan diri setiap individu. Sikap integritas itu penting untuk kita, untuk ada pada kita sebagai manusia, terlebih sebagai umat Tuhan. Karena sebagai manusia yang dibentuk oleh Tuhan, itu merupakan tanggung jawab yang kita harus lakukan terhadap diri kita sendiri. Itu integritas. Di dalam pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 14, karena setiap perbuatan kita harus apa? Dipertanggungjawabkan. Maka antara tindakan dengan ucapan harus klop. Itu yang Tuhan inginkan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu tentang teori, kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita juga mengalami tentang apa yang dikatakan dalam firman dalam kehidupan kita. Maka untuk menjadi orang, sebagai orang atau sebagai pribadi yang lebih berpengaruh, mari kita miliki integritas dalam kehidupan kita. Nah, menurut Kamus Besar, saudara, integritas itu artinya jujur, tulus, dipercaya. Nah, ini coba kita mulai koreksi dalam diri kita. Sudahkah kita jujur dengan diri kita? Sudahkah kita tulus, sekalipun nama kita bukan tulus namanya? Sudahkah kita bisa dipercaya? Jangan lupa, untuk semua ini dibutuhkan proses dalam kehidupan kita.
proses terjadi. Selalu ada di dalam setiap kehidupan itu harus melalui proses. Terjadinya sesuatu yang besar biasanya dimulai dari hal yang kecil. Saya mengawali pelayanan, bukan mengawali pelayanan dari limpahan. Yang 100-200 orang. Tapi saya mulai dari yang kecil. Waktu dari yang kecil itu diuji. 10 orang terus. Angka yang sempurnakah 10? Ya sudah komplit sebetulnya. Dari 1 sampai 9 ya 10 begitu kan. Kesononya mengulang lagi. Tapi itu enggak lama. Enggak cepat berubahnya. Lama diuji, proses terus. Setia enggak? Proses itu. Ternyata ketika saya lewat masa 10 orang, naik 30, naik lagi proses itu, naik lagi 50, naik lagi. Sekarang saya nggak perlu ngomong, mungkin kalau saya bicara ya nanti tanya saja dengan Pak David sebagai wakil dan Pak Opan sebagai koordinator di Pemuda. Ada berapa setiap hadir? Itu melalui proses. Sudahkah kita jujur, tulus, dipercaya, bertindak transparan, konsisten? Itu integritas. Kita konsisten enggak dengan apa yang kita akan kerjakan? Konsisten enggak dengan pelayanan kita? Konsisten enggak? Transparan enggak kita? Jemaat tanya, Pak, berapa pengeluaran itu Pak? Ada ini boleh enggak? Mau ngapain tanya-tanya? Silakan, buka. Integritas. Menjaga martabat. Pernah saya kalah di dalam menjaga martabat. Istri saya ketika kami belanja berdua, istri saya tegur. Belanja berdua, saya rasa hak saya benar, lalu dipersalahkan di depan orang banyak. Jadi saya bawa keranjang belanja di supermarket, saya bawa keranjang belanja. Dari awal saya ngambil, lalu saya bawa dorong-dorong, saya ambil begitu. Lagi asik-asik dorong. Saya pakai gantungan kayak tadi itu nomornya karena waktu itu zamannya COVID, saudara. COVID itu harus ada pakai nomor begini, dibatasi begitu. Saya pakai nomor begini. Dari awal saya udah pakai nomor, saya ingat betul 69 nomor saya. Dorong-dorong. Dia ada yang ngaku. Bapak, sambil melotot, troli saya ini. Saya tanya, Pak, maaf Pak, Bapak nomor berapa? Nomor saya 69. Sama itu nomor saya itu. Waduh, saya naik darah. Wah, berdebat. Satu, saya mau ngajar adat. Saya karena apa? Saya bilang, ini orang gak punya adat nih begini nih. Saya mau, istri saya, udah. Sambil bisikin pelan-pelan. Kamu kan pendeta, enggak peduli. Karena apa? Karena saya merasa saya benar, martabat. Saya pikir, waduh ini orang kurang ajar ini, nggak tahu adat ini. Tapi belakangan, sudahlah, saya ingat apa yang saya katakan. Kenapa sih dipermasalahkan? Karena saya yang mempermasalahkan. Kejadian belakangannya. Lagi enak-enak, mau ngapain kita lagi. Kalau tidak salah habis rapat apa itu, Pak David ikut ya dengan saya. Di mobil yang di belakang itu ditabrak truk. Wah, lagi enak-enak ngobrol. Tiba-tiba mobil dari belakang. Wah. Aduh, perasaan Bapak. Waduh, udah. Belum apa-apa. Kalau dia ngotot saya bilang, waduh ini ada 4 dari Sanger, dari ini Manado. Kita mau bawa ini, waduh. Wah. Pas turun begitu, maaf Pak, aduh langsung tadinya udah dibilang, maaf Pak, aduh nggak tahu Pak, langsung rontok gitu. Ya sudah, kenapa? Jangan main handphone ya kamu ya. Iya Pak, maaf Pak, saya Pak, maaf Pak. Ya sudahlah, buktinya nyampe sekarang mobil itu belakang penyok. Jadi kita tidak mau melakukan hal-hal yang tercela di depan umum. Itu integritas. Karena apa? Dari pengalaman yang itu, di supermarket itu. Saya malah, saudara jujur ngomong, saya mau balik lagi tuh ke supermarket, saya cari lagi tuh orang.
Ya itulah, pendeta juga manusia. Tapi jangan bilang begitu, itu namanya, itu loh, nggak punya integritas itu kita. Itu suka membela begitu kan. Terus bertanggung jawab atas hasil kerja. Ya, kita harus bertanggung jawab atas hasil kerja kita. Nanti saya laporkan, ada laporan pertanggungjawaban. Memiliki sikap objektif, bukan subjektif. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi integritas merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan atau keberhasilan, dan integritas itu akan semakin dibutuhkan jika kita ingin menjadi seorang yang berpengaruh. Setuju? Coba lihat temannya, punya integritas enggak? Perhatikan. Pak Andri di depan, siapa gue yang mau liatin katanya. Oke, integritas bila diumpamakan seperti fondasi, saudara. Fondasi rumah di tengah ganasnya terpaan badai. Jika fondasinya kuat, rumah itu akan bertahan dari banjir bandang. Tetapi ketika ada retakan pada fondasi, tadi integritas itu, maka terjadi satu serangan badai akan memperdalam retakannya hingga dampaknya terjadi pada fondasi itu. Perhatikan kata integritas itu, jujur, tulus, percaya. Kalau semua ini terusik dalam kehidupan kita, maka saudara, kita menjadi pribadi yang gampang. Kalau retak, bisa hancur fondasi kita. Saya ingin mengutip saudara tentang integritas pada satu cerita karya sebuah karya lukisan yang dimiliki oleh Norman Rockwell. Karya ini menunjukkan seorang anak laki-laki yang sedang duduk di kursi dalam sebuah restoran. Di siang hari yang sangat terik, dia ingin memesan es krim sundae. Anak tersebut merogoh kantongnya untuk memeriksa jumlah uang yang dimilikinya. Uang yang dimiliki anak tersebut ada 5 keping dengan masing-masing nilai itu sekitar 25 sen uangnya. 25 sen, ada 5 keping. Lalu anak tersebut memanggil pelayan yang sedang sibuk melayani dan kemudian ia menanyakan harga es krim dengan saus coklat. Kata pelayan, $1.25 harganya. Anak tersebut langsung mengeriyitkan keningnya sejenak dan bertanya lagi, kalau es krimnya saja tanya tanpa saus berapa? $1 kata pelayan dengan ketus menjawabnya sambil menunggu keputusan dari anak tersebut. Anak tersebut berpikir sejenak dan akhirnya berkata, kalau begitu es krimnya saja. Tak lama kemudian pelayan tersebut mengantarkan es krimnya sekaligus bon pembayaran dan anak laki-laki tersebut membayarnya dengan memberi 4 keping uang 25 senan. Pelayan tersebut langsung menyadari sebenarnya anak itu ketika es krimnya itu kosong setelah makan habis ya, es krimnya itu makan habis kosong di meja itu tempat duduk, menemukan uang 25 sen di tempat makannya itu untuk uang tip. Pelayan tersebut langsung menyadari sebenarnya anak itu cukup untuk membeli es krim dengan dengan saus coklat. Tetapi anak ini memang berniat memberi tips untuk seorang pelayan. Bagi anak laki-laki ini hal ini merupakan pilihan yang harus diambilnya. Ia menyadari bahwa dia tidak boleh menggunakan semua uangnya untuk dirinya. Sekalipun itu haknya. Ia harus berkorban demi orang lain. Anak ini sedang dalam proses pembentukan nama baik dengan integritas. Cukup nggak uangnya?
dengan es krim sundae yang ada topping coklatnya di atas. Cukup $1.25. Tapi dia mengorbankan karena di Amerika itu selalu ada setiap makan tuh uang tipsnya. Selalu ada tipsnya. Persenan ya, jadi persenan itu. Nah, dia mengorbankan itu kepentingannya dengan mengabaikan apa yang ada, saudara. Jadi dengan mengabaikan si pelayan, dapat saja anak ini sebetulnya bisa mengabaikan pelayannya, hanya fokus pada dirinya sendiri. Apabila hal ini dibiarkan dan disertai dengan pembenaran diri sendiri yang logis itu, sikap seperti ini akan membuat anak kecil ini senang dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Jadi kalau misalnya dibiarkan begitu, ini akan sering mengabaikan kepentingan orang lain. Efeknya, mengabaikan kepentingan orang lain. Karena apa? Karena ia hanya selalu fokus kepada kepentingan apa? Dirinya sendiri. Dari peristiwa ini sebetulnya bisa saja anak kecil ini dapat berkata saja begini kepada pelayan. Sebenarnya saya dapat membeli es krim dengan saus coklat asalkan, ngomong kepada pelayan, Anda tidak keberatan kalau saya tidak memberikan uang tips. Bisa nggak anak kecil itu ngomong begitu? Pak, uang saya nih cuman hanya $1.25. Boleh nggak Pak, saya nggak ngasih tip ke Bapak? Bisa nggak anak kecil ngomong? Bisa. Pelayan mungkin kemungkinan akan menjawab, dia juga oke, nggak apa-apa. Bahkan pelayan ini akan menganggap anak kecil ini lucu. Sesungguhnya apa dampak dari sikap ini bagi anak kecil ini? Sikap ini merupakan sikap manipulatif. Anak kecil ini nantinya akan menjadi orang yang beranggapan bahwa semua orang dapat ditipu. Dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan kata-kata sedemikian rupa sehingga orang lain merasa berkewajiban untuk bersikap bijaksana. Oh iya, saya mengerti, kamu gak apa-apa. Padahal sedang lagi berbuat bohong itu. Mungkin dari peristiwa ini juga bisa saja anak kecil ini dapat saja mengatakan, tolong saus coklatnya 10 sen. Bisa nggak? Bisa. Pak, jangan full 25 sen coklatnya. Kasih saja 10 sen buat saya. Supaya apa? Supaya saya dapat memberikan Anda tips 15%. Tentu si pelayan ini juga menyetujui, saudara. Sambil ya bisa saja ketawa. Oke, terima kasih, tidak apa-apa. Dampak dari anak kecil ini akan bersikap seperti apa? Anak ini akan meyakini bahwa semua orang dapat dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk memberikan bagian yang diinginkan sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau memang itu hak seperti itu, berikan seperti itu. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Itulah integritas. Kan Tuhan Yesus mengatakan apa? Berkatalah ya di atas, ya. Berkatalah tidak di atas tidak. Rekan-rekan hamba Tuhan dan pejabat gerejawi. Untuk kita menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, kita harus memiliki integritas. Sebab menurut psikologi dan sosiologi, seandainya dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, saudara, sekalipun kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, itu tidak akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau kita berintegritas. Orang-orang yang berperangai buruk tidak akan menjadi buruk seandainya mereka dibesarkan, sekalipun dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Artinya yang satu buruk dan yang satu tidak, dia tidak akan terpengaruh. Karena dia punya apa? Integritas. Sebetulnya bukan luar yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi dalam hati kita. Saya berusaha untuk mendasari itu dari hati.
Ketika saya menyatakan siap untuk menjadi seorang pendamping dari wanita, saya harus menyiapkan dasar dari hati. Waktu itu saya diawali dengan apa? Dengan saya mau pacaran. Lulus SMA, saya mau pacaran, saya lulus SMA, saya pacaran, saya bilang, Tuhan, saya mau pacaran. Tapi saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, satu untuk seumur hidup saya. Itu dasar yang benar dulu saya buat itu. Satu untuk seumur hidup saya. Ketemulah itu. Tapi tantangannya gak gampang. Setelah dilamar, saya pergi keluar. 1 tahun, wah di situ dilihat ternyata rumput tetangga itu lebih hijau. 1 tahun saya tergoda. Waktu itu belum ada HP yang begini-begini ya. Wah, supaya menghilangkan ngumet itu saudara yang jauh 1 tahun. Saya sampai telepon, bayar 1 bulan $600 waktu itu. Jadi kalau sekarang itu telepon berapa itu? Karena mahal sekali. Nah, saya tergoda. Mulai rasa tergoda bukan enggak langsung itu. Mulai ada terpengaruh di dalam hati saya. Yang biasanya kalau telepon begitu, ketemu rasanya seneng bener. Beda, kalau ketemu rasanya seneng, lalu enggak ketemu, sudah mulai gelisah. Hati-hati saudara. Saya seperti itu. Wah ini enggak beres nih. Enggak beres ini. Saya bergumul, saya doa puasa. Sebetulnya bukan soal doa puasanya, ini hatinya. Saya bereskan hati itu. Dan puji Tuhan, saya cuma hanya 1. Sampai menikah. Sampai sekarang sudah 32 tahun. Sebulan lagi saya masuk kepada 32 tahun pernikahan saya. Jadi saudara, apapun luar seharusnya yang tidak bisa mempengaruhi apa yang di dalam kita. Kalau di dalam kuat, tidak akan mungkin mempengaruhi kita. Kalau seandainya terpengaruh, berarti dalam kita yang sudah mulai goyah. Pengaruh hal apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk kedua, kembangkan kapasitas. Kita mau menjadi orang yang lebih berpengaruh, kita harus mau mengembangkan kapasitas diri kita. Nah untuk menjadi saudara, pemimpin tanpa kemampuan memimpin, hanya akan menghasilkan keefektifan terbatas. Jadi untuk menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, kita hendaknya mengembangkan terlebih dahulu apa yang namanya kapasitas atau kemampuan. Apalagi saat kita sudah ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Tanpa kemampuan memimpin, kita hanya akan menghasilkan keefektifan yang terbatas. Kalau kita sudah ditunjuk sebagai hamba Tuhan, kita belajar. Saya dulu terbatas. Makanya kenapa? Saya bilang, 10 terus. Setiap bulan ditanya, setiap minggu hampir ditanya bagaimana perkembangan ibadah. Bagaimana perkembangan ibadah? Karena pertemuan setiap minggu. Hari Senin. Tanya kesaksian gimana, yang lain sudah dahsyat. Om ada jiwa baru dari mayoritas begini. Wah luar biasa saya Giran. Saya duduk kalau begitu duduknya saya dekat-dekat Pak Chandra. Kalau Pak Chandra ditanya biasa om, saya juga ikut biasa. Karena memang gak ada perubahan begitu. Lewat om. Kalau Pak Chandra tanya, lewat om, saya biasa om. Jadi lewat dan biasa. Setelah mengkoreksi diri. Karena apa? Pada waktu itu saya pelayanan. Saya enggak sekolah Alkitab. Setiap hari Kamis saya mulai stres. Karena apa? Karena harus persiapan khotbah. Mau khotbah apa Tuhan? Hari Minggu lewat, waduh pulang dari Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta, plong rasanya. Saya tuh kalau udah plong habis khotbah capek siang-siang minum apa? Minum Coca-Cola 1 botol 1 liter itu habis saudara. Wah, terus udah begitu minum apa? Es sirup, kasih pisang potong-potong pisang begitu campur sama es. Wah, mantap. Efeknya baru umur 40 terkena diabetes.
Tapi saya nggak menyalahkan itu. Mungkin pola makan saya nggak sehat. Saudara, ketika mengembangkan kapasitas itu, saya belajar, saya belajar tuntutan keras. Saya pernah sekolah di Harvest baru pertama kali itu. Di Harvest, semua anak-anak muda semua, wah lulusan orang yang baru pulang dari luar negeri ditampung di Harvest itu. Wah anak-anak muda, saya sudah berkeluarga, punya anak, sekolah, nilainya bagaimana? Itu 90 masih, kalau tidak salah masih B plus 90. C itu 60 berapa? 70 masih C plus. Saya bilang ini standar tinggi amat ini. Saya sudah berkeluarga, apalagi saya pernah ngobat, saya pernah ngeganja, nyimeng, saya suka lupa-lupa taruh di mana itu begitu. Waduh sudah, satu dosen titik komanya harus. Makanya saya tumpang tangan di kepala, Tuhan tolong. 2 tahun saya nggak kuat, cuman hanya D2. Saya ambil sekolah lagi yang lain, sama-sama Pak David. Tapi saya sekolah, bukan saya beli gelar. Jadi saya sekolah, saya ikut ada skripsi dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, mengembangkan kapasitas. Menghasilkan apa? Kalau kita tidak mengembangkan kapasitas, maka kita akan menghasilkan keefektifan yang terbatas. Semakin tinggi kita mempunyai keinginan untuk menjadi berpengaruh yang baik, semakin kita berani untuk membuka diri. Jadi untuk mengeluarkan kapasitas yang sudah ada dalam diri kita, ada banyak hal yang menjadi penghalang dalam diri kita. Dan ini kita perlu singkirkan. Penghalangnya apa? Penghalang untuk kembangkan kapasitas ialah sudut pandang yang keliru atau kebiasaan buruk. Ingat dulu Pantai Kosta apa? Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Itu Pantai Kosta, yang penting Roh Kudus. Ternyata saudara, kalau masih itu berlaku, yang pertama protes adalah Pak Domingus. Karena dia adalah dosen. Enggak bisa dong. Belakangan, wah iya, saya harus kembangkan itu. Harus. Jadi sudut pandang yang keliru untuk mengembangkan diri, ini yang jadi permasalahan. Bagaimana kita mau bisa menjadi berpengaruh lebih dalam lagi? GPKDI Banten Jawa, kita adalah bagian dari GPKDI Sinode Pusat. Ingin pusat mengalami sesuatu yang luar biasa. Nggak usah minta tuntutan dari pusat. Kita berikan sesuatu untuk pusat. Kita berikan sesuatu untuk apa? Untuk organisasi kita yang di pusat. Agar apa? Agar yang di pusat juga bisa memberi dampak. Bukan karena kita menjadi satu kesatuan, saudara. Saya berharap GPKDI Banten Jawa bukan hanya sekedar nama, tetapi memang benar-benar kuat. Kalau bisa, berkembang dan berkembang. Saya menanti janji Bandung. Bandung sampai 1 periode, janji 10. Nepi ka ayeuna teu acan kalaksana. Muhun, samuhun di Bandung teh. Kumaha atuh? Naonna anu ngahalangan eta teh? Artos. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Onopo teko saiki urung terlaksana. Nek janjine 1 periode 10 sedoso teko saiki urung kelaksana. Onopo? Ono ning toko opo? Nggak nyambung ya. Di toko opo itu banyak.
Mau berapa? 4G? Nah saudara, saya kasih contoh Daud. Daud kalau nggak mau mengembangkan kapasitas, dia nggak akan jadi raja. Daud dia mengembangkan kapasitas dari seorang gembala, dia mau menjadi apa? Dia menunjukkan kemampuannya bukan karena apa? Karena dirinya, saudara, ada Tuhan di dalam kehidupannya. Kita diberi kemampuan, potensi itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan potensi itu. Masing-masing berbeda. Maka kapasitas tidak akan bertambah besar apabila tidak berani menantang situasi yang melebihi kekuatan kita. Terkadang kita diberikan itu. Tujuannya apa? Memproses kita lebih baik dan lebih baik. Kita yang ada di dalam kekurangan, kita yang ada di dalam kelemahan saat ini, jangan berhenti sampai di situ. Jangan give up. Mari kita kembangkan potensi yang ada. Anda akan diberikan tugas lebih berpengaruh lebih lagi ke depan. Ketika kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama mengatakan, aku siap. Kapasitas yang sudah ada dalam diri kita seharusnya kita dapat menjadi pribadi yang lebih berpengaruh lagi. Selanjutnya saudara, menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, kita harus menjadi memberi teladan. Ingat, anak ini dari siapa? Dia bisa mau masang dasi dari bapaknya. Jemaat setia akan dilihat dari gembala. Jangan nuntut kepada jemaat rajin berdoa. Gembalanya cuman hanya menyuruh asistennya berdoa. Menyuruh puasa. Jangan bilang, saya dengar dari Tuhan suruh puasa, tapi dirinya enggak berpuasa. Kenapa seperti kayak saudara dimarahin sama saya, diam semua? Saya enggak marah-marah pada saudara. Keteladanan adalah kesanggupan untuk memberi pengaruh dan dampak positif. Kesanggupan untuk memberi pengaruh atau dampak positif pada orang-orang melalui apa? Sikap. Tutur kata, kasih, loyalitas dan komitmen kita. Ini keteladanan. Bukan dengan ucapan. Tidak sekedar ucapan. Tapi sudahkah kita sikap? Sikap itu terjadi kenapa? Kenapa itu berbuat sikap? Sikap itu dimulai dari kebiasaan. Kalau kita sudah mulai biasa melakukan itu, lama-lama menjadi sikap. Ketika sudah bersikap, itu lama-lama menjadi karakter. Budaya dalam hidup kita. Keteladanan melibatkan kemampuan untuk memancarkan karisma. Menularkan karakter secara positif. Keteladanan diperlukan agar generasi selanjutnya dapat termotivasi untuk menjadi lebih baik. Sehingga lingkungan, jemaat, masyarakat yang sehat, positif, dan inovatif itulah. Ketika kita menunjukkan dengan keteladanan. Katanya kata-kata, tindakan lebih daripada, apa? Saya lupa tuh istilah itu. Tindakan lebih daripada titik-titik perkataan. Jadi dengan tindakan itu akan menunjukkan atau akan bisa membuat orang, oh iya ya, dia bukan hanya sekedar ngomong. Jadi cara menjaga keteladanan itu bagaimana? Bagaimana cara kita menjaga keteladanan? Jagalah perkataan kita. Tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman.
Apa yang keluar dari mulut mencerminkan isi hati kita. Kalau hati kita baik, dari mulut kita akan keluar kata-kata yang baik. Tapi untuk menjadi seperti itu, tidak langsung, kita belajar terus proses-proses. Saya belajar memahami istri saya, udah 32 tahun, saya belajar memahami. Tadi kami diskusi pendek dengan istri. Mau makan apa? Sepele kan makan. Ya, nih ada bakso ini ditunjukkan, ini bakso Malang Fortuna. Terus ya coba yang lain. Saya bilang saya sudah ngerasa, saya bilang terserah kamu. Iya lihat aja yang lain. Ketika lihat yang lain, saya udah mau untung saya belum pesen. Ada itu saya udah mulai lihat nasinya. Tapi saya ingat. Terus kamu gimana? Itu bakso Malang aja. Dari tadi kenapa begitu kan? Apakah sikap perempuan, enggak semua kan perempuan begitu kan? Atau semua? Enggak. Perkataan. Maka saya ingat kalau dia ngomong udah makan apa ya udah saya ngikut aja. Jadi kalau saya sudah menyediakan, saya makan apa aja, saya udah ngomong, saya bilang saya makan apa aja, yang penting kamu enggak kesukaan kamu. Kalau saya makan nasi uduk seminggu dikasih nasi uduk sama istri, bukan saya isti ya. Tahu isti? Tahu kan? Saya enggak isti. Ikatan suami takut istri enggak. Nah, saya nasi uduk seminggu, saya nasi uduk terus. Asam urat Pak? Uratnya yang asam saya mah. Nah, mari kita menjaga perkataan kita. Kalau iya, iya. Tidak, tidak. Jaga tingkah laku kita. Seorang teladan, mari bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi tingkah laku juga kita harus ikuti. Membangun kasih. Makanya saya hati-hati ngomong begini. Karena GPKDI Banten Jawa ini orangnya smart-smart. Kritiknya tajam. Seperti silet. Jangan cuman hanya ngomong doang. Karena apa? Ya Pak, apalagi saya sangat senang sekali dengan kalau yang suka sering banyak dikasih cuka asam kan? Suka apa kalau banyak makan asam itu dikasih apa, makanan apa Pak? Asinan. Nah, asinan yang ada asam manisnya ya. Nah, itu suka bener. Orang Bogor tuh paling suka yang begitu. Asam manis. Saya senang dengan sikap kritisnya membuat kita semakin maju. Tapi bukan hanya kritik. Saya minta kritik yang harus ada juga solusi. Itu namanya paten. Karena apa? Karena dia ingin membangun kasih. Sangat sayang dengan GPKDI baru 1 tahun berapa bulan Pak? Baru 1 tahun 4 bulan dihitungin sama dia. Saya ngetes. Kalau Pak Yusuf juga sama itu, dihitungin terus 1 tahun Pak. Rasanya lama ya. Oke, meningkat apa? Cara menjaga keteladanan adalah meningkatkan kesetiaan kita. Menjaga kesucian kita. Mari kita jaga itu. Saya berharap dengan khotbah yang saya nggak tahu singkat atau panjang, tapi saya berharap kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih berpengaruh. Karena kalau tidak bisa berpengaruh, maka kita yang akan dipengaruhi. Ingat tadi, jangan diem aja. Diem saudara akan dipengaruhi. Tadi saya ngeliat bener itu grupnya itu yang itu, waduh ngomong keras lagi. Wah, saling pengaruh itu. Sama halnya di organisasi juga.
Saya rasa itu Pak, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai mengintrospeksi diri kita. Tuhan mengatakan dan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia.